Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Mananti, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, di video sebelumnya kan rame tuh anak angkat genderuwo. Itu anak berusia 4 tahun yang sejak dari lahir, sejak bayi itu diasuh sama sosok-sosok makhluk halus. Ada yang namanya si bos, tinggi besar, pakai batu ali. Ada yang namanya Rawi, katanya ada si Jepang, si Rako, si Uler, dan yang lainnya. Mungkin kalian yang sudah melihat videonya, anak tersebut namanya itu Delatif. Dan juga kan di video sebelumnya juga saya bertanya kepada ayahnya, katanya pernah ada kejadian yang bikin Delatif nangis. Setelah itu yang bikin Delatif nangis itu sampai sakit, teman-teman. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya juga akan berkunjung ke orang yang pernah bikin Delatif itu nangis. Kebetulan orangnya sedang berada di area sekitaran sini. Seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, makanya tonton terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang solehah. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk langsung saja kita berjalan menuju lokasi orang yang pernah bikin Delatif nangis sehingga beliau didatangi sama sosok-sosok makhluk halus tersebut. Jadi di sini tuh masih area hutan ya teman-teman. Wajar kalau daerah Mananti ini emang terkenal banget akan keangkerannya karena hutan-hutan di sini tuh masih alami ya teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan banyak sosok-sosok makhluk halus, makhluk gaib, apalagi Delatif itu usia 4 tahun ya, namanya orang anak usia 4 tahun pasti sering banget melihat hal-hal yang kayak gituan. Tapi untungnya makhluk gaib atau makhluk halus yang sering dilihat Delatif itu sudah menganggap dia itu sebagai anaknya atau sahabatnya ya teman-teman. Bahkan dia itu melindungi Delatif. Banyak kan cerita-cerita sosok-sosok makhluk gaib, sosok-sosok makhluk halus yang melindungi Delatif itu sendiri. Nah itu para petani mungkin karena sekarang lagi musim apa namanya teman-teman, mulai lagi menanam padi, jadi ramai banyak orang di sini nih. Nah, ini para ibu-ibu nih habis ngarit. Assalamualaikum ibu. Ngebewe ngarit. Ibu punten ngiring ngalangkung Yos. Ibu punten ya ngiring ngalangkung. Nuju alis istirahat ibu. Raoseun ya bu ya. Iya, alam pesawahana. Bapak punten. Ngiring video pak. Udah kapal leuweungan. Ente beda kapal dia pak. Bapak ibu mangga. Ibu muli. Wah, jadi rame ya teman-teman kalau misalkan di perkampungan ini, kalau di area pesawatnya kayak gini pasti kayak gini ngobrolnya itu pada istilahnya kalau dalam bahasa Sunda gogorowok, teriak-teriak, karena kalau nggak teriak-teriak nggak bakal kedengaran. Nah itu ada para petani juga. Oke. Dan tadi saya dapat informasi juga bahwasannya yang orang yang bikin Delatif nangis itu di sekitaran sini, dan tadi sudah janjian juga sama orangnya mau diajak ngobrol dan beliau berkenan. Ya boleh saja kalau mau ngobrol-ngobrol. Jadi menceritakan waktu dulu itu gimana sih sehingga beliau bisa membuat Delatif itu nangis.
Yuk ke sini karena orangnya kita berada di belakang sana. Ibu, Bapak, punten. Bapak ngiring langkung Pak ya Ibu. Nah, orang yang akan kita tuju itu adalah yang di sana tuh teman-teman. Jadi beliau berada persis tepat di mana lokasi waktu dulu bikin nangis Delatif nangis. Si Delatif ya bikin nangis si Delatif ya teman-teman. Kemana jalan, A? Yuk. Oke. Wah, jalannya ekstrim bener ya teman-teman. Assalamualaikum, Mak. Nah, ini teman-teman, saya bersama Anono. Gimana kabarnya Anono? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sehat ya Anono ya? Sehat, alhamdulillah. Ada kaos YouTube. Anono juga punya akun YouTube atau gimana? Ya kebetulan sih baru berdiri lah punya channel. Oh, baru bikin channel. Nama channelnya YouTube-nya apa, anak? ARD channel. ARD channel official ya? Iya. Oke, kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube-nya ARD channel official, itu channel YouTube Anono. Nah, berarti Anono waktu bikin Delatif nangis itu sebelum bikin channel, sebelum bikin YouTube atau gimana? Oh, begini ya. Emang tahunya dari siapa itu? Informasi dari Pak Adang. Oh, dari Pak Adang. Oh iya. Kan Pak Adang bilang, enggak, waktu dulu kan video saya kemarin, saya kan bersilaturahmi ke Delatif sama bapaknya. Oh iya. Bapaknya juga menceritakan ada orang yang bikin Delatif nangis terus lalu sakit katanya. Terus Pak Adang bilang, oh itu mah saya tahu orangnya, katanya yang bikin Delatif nangis tuh masih inget. Kita coba deh, coba ajak ngobrol gitu. Oh begitu. Iya sih, memang Pak Adang tahu. Gimana tuh ceritanya? Jadi begini ceritanya Ayah. Kan saya juga punya channel kan Ayah. Jadi sering konten. Kalau nggak konten paling main gitu, lihat-lihat nyari burung gitu. Oh ya. Suka nyari burung. Iya, nyari burung. Kebetulan di daerah sini saya sering gitu lihat nyari burung, ke daerah sini sering. Pas waktu kejadian itu, nah saya kan lagi nyari burung. Saya di sini. Nah, anak Pak RT baru pulang dari sawah. Ya sama orang tuanya lah gitu. Saya lagi duduk, mungkinnya saya juga lagi lah menenangkan pikiran gitu ya. Lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah mungkin ya. Terus gimana Ata? Ya, dia kan jalan. Tiba-tiba dia ngelempar gitu. Ngelempar gimana? Ngelempar pakai tanah basah, lumpur lah gitu. Lumpur sawah. Iya, lumpur sawah. Kalau di Sunda bilangnya ladu mungkin ya. Iya. Ya namanya anak kecil lah, anak kecil kan nggak bisa diam gitu mungkin ya. Ya mungkin saya juga emosi juga itu karena lagi banyak pikiran lah gitu. Lagi ada masalah mungkin. Lagi ada banyak masalah gitu. Terus gimana Pak? Terusnya ya dia sampai nangis gitu. Dimarahin sama saya gitu, dibentak-bentak sama saya, dia langsung nangis. Malah orang tuanya juga ya udah maafin aja katanya gitu ya. Istilahnya minta maaf ya, mungkin gitu. Ya ke Anono tuh minta maaf ya, namanya juga anak kecil, saya selaku orang tuanya mungkin kalau anak kecil nggak mungkin minta maaf ya. Karena orang tuanya yang mewakilkan mungkin. Nah, terus gimana tuh maafin atau gimana? Ya maafin gitu katanya saya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Cuman Ayah sempat marah, sempat bikin Latif nangis gitu. Nggak bisa diberhentiin. Nah, selang 1 hari lah. 1 hari dari kejadian itu, malamnya atau gimana? Iya, malamnya pas saya tidur, tiba-tiba itu ke rumah. Pertamanya itu ada yang ke pintu itu ya, kayak yang ngetuk-ngetuk tapi keras gitu. Gedor-gedor lah. Ya, gedor-gedor lah intinya. Saya siapa malam-malam gitu kan? Saya coba tengok keluar, nggak ada apa-apa. Saya kembali lagi ke rumah. Tiba-tiba udah ada di kamar gitu. Apa sosok apa itu? Sosoknya itu tinggi, besar.
tinggi besar, ininya pakai apa itu kayak semacam batu ali gitu, gimana gitu. Oh, mungkin si bos ya. Kan Ya, waktu di mungkin. video sebelumnya kan Latif juga bilang gitu, ada sosok si bos namanya. Terus gimana ciri-cirinya? Ada batu alinya. Oh iya iya. Mungkin terus gimana tuh, Nah, setelah itu dia memperingatkan lah kali ya, memperingatkan saya gitu. Ngancam atau gimana? Ngancam. Awas jangan sampai kamu menangisin lagi. Kalau nagisin lagi ntar akibatnya ya. Tahu gitu resiko. ya. Saya sampailah keringetan ya juga. Keringat dingin, keringat itu ya. Iya. Ketakutan mungkin. Oke ya. Nah, terus setelah itu dia ngilang. Pas malamnya lagi, hampir tiap malam gitu. Tiap hari di data. Tiap hari, tiap malam itu, pas malamnya ganti lagi. Ganti siapa? Ganti lagi, ada yang datangnya itu. Pokoknya sini. Pokoknya berbulu lah gitu ya. Oh, genderuwonya itu nggak tahu gimana ya? Berbulu. Matanya juga pokoknya kalau diceritakan menakutkan. Ya, serem banget gitu ya. Itu gimana tuh? Nah, sama dia juga ngancem saya. Katanya saya suruh minta maaf. Kalau nggak minta maaf, saya bakalan datang terus ke sini, katanya gitu. Berarti ya. Berarti itu yang datang kedua kali itu mungkin yang pertama sosok si bos, yang kedua itu si Rawig yang sering dibilang di Latif tuh, si Rawig. Ya, mungkin itu. Terus ya kan karena namanya kita ya percaya nggak percaya biasa lah gitu ya. Kalau paling ini bermimpi atau misalkan halusinasi lah gitu ya. Ya saya cuek aja gitu. Nggak ada inisiatif untuk minta maaf lah gitu. Enggak, ya dia ngilang. Hampir 2 minggu lebih saya didatangin terus itu. Sama apa aja sosok-sosoknya datangin, si Rawig, si bos, terus siapa? Ada semacam sosok ular gitu. Ular besar banget gitu ya. Oh, si Rako ya. Si Rako yang diceritain. Ular itu besar banget. Datang lagi ke saya. Sama ngancamnya itu katanya suruh minta maaf kepada Dek Atif gitu ya. Jangan bikin nangis dia gitu. Sakit hati. Iya, sampai pokoknya saya dalam waktu 2 minggu itu. Terus itu ada gak tenang lah. Itu apa? Terus selain ular, Rawig, si bos, siapa lagi ya? Ada si Jepang katanya gitu, kalau menurut ya saya juga sempat dengar sih ya dari warga sekitar sini. Katanya yang diceritakan dari Atif itu ada sosok si Jepang katanya gitu. Si Jepang itu ya mungkin itu yang disebut si Jepang, saya juga baru lihat lah gitu ya. Emang sosok si Jepang itu kayak gimana sih sosoknya tuh? Kayak orang Belanda gitu ya. Ya kayak orang Belanda, kayak ya orang luar lah gitu. Perempuan atau laki ya? Itu ada yang satu laki, yang satu perempuan kayaknya itu. Oh, pasangan kayaknya. Jadi mungkin yang di Latif bilang si Jepang itu nama juga anak kecil. Itu sebenarnya sosoknya noni Belanda. Ya gitu ya. Di Latif bilangnya si Jepang. Itu gimana ngancamnya? Ngancam lagi nggak? Ya ngancam lagi. Dia awas katanya. Ya tapi lah pakai bahasanya juga kurang ini ya. Tapi ada sedikit, jangan sampai menangisin lagi itu. Jangan sampai bikin gitu. Dia Atif nangis karena itu istilahnya mah sebuah ancaman kepada mungkin ya. Iya. Kamu jangan berani ganggu Latif karena Latif itu adalah anak angkat saya atau teman saya mungkin ya. Kalau kamu berani bikin Latif nangis berarti berurusan dengan saya. Para hantu-hantu tersebut itu gitu ngancamnya ya. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itulah gitu. Terus itu gimana lagi ceritanya? Ya sampai saya itu dalam waktu 2 minggu itu yang bikin sakit itu sakit apa tuh Ya mungkin nih sih, kalau masalah sosok si jangkung besar hitam apa si yang dinamakan si Jepang apa ular itu sih enggak sih, kalau menerekamnya enggak ya. Cuman dia mungkin lah kalau makhluk seperti itu dari bisa dibilang dari kejauhan gimana gitu ya, soalnya saya nggak tahu lah gitu ya. Jadi mungkin karena pikiran diganggu terus kayak gitu mungkin ya. Jadi terus melamun, jadi bikin sakit ya. Ya mungkin gitu ya mungkin. Ya tapi namanya juga terbawa halusinasi ya. Jadi kita terus kepikiran lah gitu. Berarti hampir tiap hari setelah bikin dia nangis itu setiap hari didatangin sosok-sosok itu. Hampir tiap malam didatangin. Selama berapa? Selama ya kurang lebih 2 mingguan lah.
kurang lebih 2 mingguan. Ya sebelum saya minta maaf aja gitu. Oh, sebelum A minta maaf. Iya, nah, itu setelah A minta maaf gimana, A? Setelah itu ya karena sering datang terus, macam-macam lah intinya yang datang gitu. Tapi ancamannya sama lah, menjurusnya ke deaktif. Suruh minta maaf. Ya, suruh minta maaf. Nah, saya punya inisiatif sendiri. Saya pagi-paginya tuh, saya datang ke rumah orang tuanya. Nah, saya datang ke rumah orang tuanya. Kata saya gini, saya ceritakan semua. Panjang lebar ya, mungkin panjang lebar lah sama orang tuanya. Waktu kejadian dulu itu saya sering datengin lah gitu, cerita pokoknya sama orang tuanya. Dan saya datang ke sini mau minta maaf yang sebesar-besarnya, yang khususnya buat Datif, khususnya buat keluarganya. Nah, saya minta maaf. Lalu kata orang tuanya, iya udah. Yang sudah mah sudah mungkin ya, karena orang kampung sukanya seperti itu, yang udah mah udah gitu. Saya maafin katanya gitu. Jadi setelah itu udah nggak ada gangguan. Saya juga sih kan biasalah bawa jajanan apa gitu ya buat anak kecil, buat biar dia luluh lah hatinya gitu kan, kalau namanya anak kecil. Berarti ini rekonstruksinya gimana nih? Kan tadi kesini tuh lagi nyari burung. Iya. Lagi nge-YouTube juga mungkin ya. Iya. Nah, ada Latif pulang dari sawah, dari bawah sana mungkin ya. Dari sana itu lagi duduk lagi di mana sih posisinya? Lagi duduk di posisi sebelah sana tuh. Coba. Di pinggiran jalan yang kelewatin Datif itu sana. Oh, itu. Karena ada jalannya. Ya. Oh, berarti sebelum gubuk ini ayah? Iya. Jadi sedang duduk di sana, lagi melamun juga. Iya. Karena ada pikiran apa tuh? Pikir putus cinta atau gimana? Iya, kalau itu mah masalah pribadi, masalah keluarga. Masalah keluarga ya. Karena mungkin udah nikah. Udah. Oh ya, namanya masalah keluarga pasti ada ya, sama istri ya, permasalahan mungkin lagi melamun. Ya teman-teman, wajar lah orang lagi melamun, terus ada yang melempar tanah lumpur, tanah kotor, ya pasti bakal marah. Dan setelah saya minta maaf, ya. Nah, saya juga sempat sih ngobrol sama tetangganya. Nah, saya cerita juga sama tetangganya. Emang menurut cerita tetangganya juga, iya, awas hati-hati kalau nangisin dia mah pasti didatengin katanya gitu. Nah, di situ saya baru percaya itu. Gitu. Kalau mengganggu Datif pasti ada yang datang gitu. Oke. Jadi aja lagi udah nyari burung, bikin kontennya, berarti bikin konten YouTube tuh sekitar tentang nyari burung mungkin ya? Iya. Tentang misteri juga atau gimana? Tentang misteri pelosok pedesaan lah. Pedesaan, pada intinya pedesaan ya, fokusnya mungkin cara memikat burung mungkin ya. Jadi tadinya tujuan Nono ini pengen ngejernihin pikiran karena ada masalah di rumah, nyari burung sambil bikin konten. Pas lagi melamun ada yang lempar. Iya. Oke, Anono, terima kasih ya atas waktunya. Iya, jangan lupa kalian subscribe juga channel YouTube ARD Channel Official, channel YouTube-nya Anono tentang pedesaan juga. Oke, kebetulan Anono ini salah satu pelaku yang bikin Datif nangis dan juga salah satu orang yang didatangi sama sosok makhluk halus pelindung Datif. Iya. Oke, sukses selalu Anono ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau diajak ngobrol, bincang-bincang santai bersama saya. Semoga Anono selalu diberikan kesehatan, amin. Diberkahkan hidupnya, amin, kontennya amin. Juga melesat tajam maju ya. Oke teman-teman, itulah tadi pengalaman Anono yang pernah bikin Datif nangis. Dia kurang lebih selama 2 minggu setiap malam itu didatangi sama sosok makhluk halus atau orang tua angkat Datif. Yang pertama yang pernah dibilang sama Datif si bos. Sosok kata Anono itu tinggi besar, ada batu alinya. Dia ngancam ke Anono, kamu jangan berani-berani bikin Latif nangis. Kalau tidak, kalau berani lagi berurusannya dengan saya. Terus besoknya lagi malamnya ada lagi sosok yang tinggi besar katanya, terus berbulu, mungkin itu si Rawig atau si Genderuwo ya. Yang ngancam lagi sama ke Anono, kamu berani sakitin Latif berurusan dengan saya. Sampai si Jepang, si Rako, si ular, kuntilanak semuanya datang ke Anono. Jadi ternyata teman-teman yang bikin Anono sakit itu bukan berarti setelah bikin Latif nangis
beliau langsung sakit dibawa ke rumah sakit atau gimana. Jadi karena beban pikiran, rasa ketakutan, bayangin aja selama 2 minggu berturut-turut didatangin sama makhluk halus. Kalau menimpa kalian juga bakal seperti itu. Nah setelah itu kan ada yang bilang si Jepang ya, si hantu Jepang atau apa tadi kata Anono, kamu harus minta maaf kepada si Latif. Kalau tidak minta maaf urusannya bakal lebih dari ini katanya. Anono langsung pergi, datang ke rumah atau ke kediaman Delatif, minta maaf sama orang tuanya, sama Delatifnya juga, dan alhamdulillah diberikan maaf. Dan setelah itu pula tidak ada yang datang lagi ke Anono. Terus Anono juga ngobrol-ngobrol nih sama tetangganya Delatif, emang betul kalau berani bikin Delatif nangis mah udah pasti didatangin sama sosok-sosok yang gituan yang melindunginya. Karena sosok-sosok tersebut itu benar-benar melindungi Delatif, teman-teman. Yang pertama kan cerita di video sebelumnya, orang tuanya Delatif itu pas mau kebakaran tiba-tiba apinya padam dengan sendirinya. Itu ditutup sama sosok si bos, sama si Rawig, kata Delatif. Terus juga waktu bikin salah satu gubuk, Delatif itu jatuh dari ketinggian, kata orang tuanya tuh, dari atas pohon. Tapi tiba-tiba yang seharusnya kepalanya kena batu, malah badannya langsung terbalik gitu, nggak ada luka sedikit pun. Itulah keistimewaan Delatif, bisa ngobrol, bisa bermain, diangkat anak sama sosok makhluk halus, tapi tidak mengganggu beliau, tidak mencelakakan beliau, justru melindungi beliau. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Itu mah terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi yang jelas itu pengalaman Anono dan juga cerita Dek Latif ya. Mau percaya silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Ya mungkin kalau kalian tidak pernah mengalami, kalian tidak bakal percaya. Silahkan coba bikin Latif nangis kalau mau didatangin sama sosok-sosok tersebut. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang selalu menonton video ini, yang selalu setia nonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.